Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai ketika Himawari berhasil menjatuhkan Jura dengan serangan lock-on miliknya. Jura terhempas ke tanah dan tidak bisa langsung bangkit. Himawari berdiri tegak di depannya dengan napas teratur, sementara angin berhembus pelan di sekitar medan pertempuran. Dari dalam tubuh Himawari, suara Kurama terdengar berat dan kagum. Aku tidak percaya, Himawari. Seranganmu tadi luar biasa akurat dan kuat. Bahkan untuk ukuran manusia, itu terlalu sempurna. Himawari menatap Jura yang terbaring lemah dan menjawab dengan nada tenang. Mungkin kekuatanku memang meningkat, Kurama. Tapi aku tidak tahu sampai kapan aku bisa mempertahankan ini. Tak jauh dari sana, Minato yang melihat aksi cucunya tersenyum bangga. Ia berhasil melepaskan diri dari ikatan Hidari setelah Shinju itu masuk ke dalam limiter untuk mencoba menolong Jura. Melihat peluang, Minato segera berteleportasi mendekati Jura dan mengaktifkan jutsu penyegelan. Segel itu sama seperti yang pernah ia gunakan untuk menyegel Jura di kuil klan Uzumaki dulu. Hidari muncul beberapa saat kemudian. Ia tampak terkejut melihat tubuh Jura yang kini tersegel dan tidak bisa bergerak. Ia mundur beberapa langkah dengan ekspresi heran. Kecepatannya luar biasa. Jadi ini memang benar, Hokage keempat seperti yang dikatakan Ishiki, gumamnya pelan. Sementara Jura masih belum sadarkan diri, Minato menatap Himawari dan berkata dengan nada lembut. Kerja bagus, Himawari. Aku tidak menyangka matamu berkembang sejauh ini. Kekuatan Byakugan MU sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Himawari tersenyum kecil mendengar pujian itu, lalu menoleh ke arah Hidari yang berdiri tak jauh darinya. Wajah Hidari tampak tegang, bahkan sedikit takut melihat dua keturunan Uzumaki di hadapannya. Minato lalu menutup matanya sebentar, mengaktifkan kemampuan sensoriknya. Ia mencari keberadaan Orochimaru, satu-satunya orang yang ia percayai untuk menangani benda misterius yang belum diketahui bentuknya. Ia tahu benda itu berkaitan dengan evolusi terakhir Shinju yang dulu bergabung dengan tubuh Ishiki. Jika benda itu jatuh ke tangan Jura, gabungan antara Shinju dan Ishiki bisa berpisah secara permanen. Jura tidak ingin hal itu terjadi, karena ia sudah muak menjadi senjata perang bagi para Otsutsuki. Beberapa detik kemudian, Minato menemukan keberadaan Orochimaru. Ia menciptakan satu Kage Bunshin dan langsung berteleportasi ke tempat Orochimaru berada. Saat itu, Orochimaru sedang sibuk menahan efek serangan penghancur dari Shibai. Orochimaru menoleh kaget begitu melihat Minato tiba-tiba muncul di hadapannya. Minato? Kenapa kau muncul tiba-tiba di sini? Apa kau sudah berhasil menghentikan Jura? Minato mengangguk singkat. Ya, tapi bukan aku yang menghentikannya. Himawari yang melakukannya. Dia membuat Jura tak sadarkan diri. Sekarang aku butuh bantuanmu, Orochimaru. Ada sesuatu di rumah Naruto, benda misterius itu. Aku ingin kau menanganinya sebelum terlambat. Mendengar keseriusan dalam nada suara Minato, Orochimaru tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat benda itu. Mereka berdua lalu menghilang bersama melalui bayangan teleportasi Minato. Shikamaru yang ada di dekat sana sempat melihatnya, tetapi tidak sempat menanyakan apapun karena keduanya langsung pergi. Sementara itu, di desa Konoha, Boruto dan rombongan dari Iwagakure baru saja tiba. Di saat yang sama, mata Sharingan milik Itachi berdarah. Naruto segera menoleh padanya dengan wajah cemas. Itachi, ada apa dengan matamu? Itachi menutup sebelah matanya, lalu menjawab dengan nada tenang meski tampak menahan rasa sakit. Aku baru saja melawan pengaruh jutsu itu, Naruto. Setelah mendengar apa yang kau katakan di desa Iwa, aku berusaha menolak manipulasi Shibai, dan akhirnya aku berhasil. Tapi firasatku mengatakan, Shibai sedang menuju ke sini. Semua ini berbanding terbalik dengan pengaruh yang kurasakan sebelumnya. Boruto tampak terkejut. Sementara itu, Shibai versi baik yang berasal dari masa lalu tidak ikut bersama mereka. Ia memutuskan untuk menghentikan proses penyerapan cakra oleh Jura yang sebelumnya sudah ia ketahui dari Boruto. Ia tidak ingin manusia musnah, karena menurutnya, manusialah yang seharusnya mewarisi dunia ini. Boruto mencoba mendeteksi keberadaan Shibai, tetapi gagal. Dewa itu telah menyembunyikan cakranya hingga bahkan Jougan Boruto tak bisa menemukannya. Saat itu, Boruto melihat Madara dan Sasuke berdiri bersama. Ia menghampiri mereka dan bertanya. Efek serangan itu luar biasa besar, tapi kenapa desa ini tampak baik-baik saja, Guru? Siapa yang melindunginya? Hagoromo yang berdiri di sana menjawab. Anak bernama Daemon. Dia mengaktifkan kekuatan refleksi miliknya untuk membuat perisai pelindung. Aku juga membantunya menyerap sisa ledakan dari serangan Shibai. Kalau bukan karena dia, desa ini sudah hancur. Tapi ngomong-ngomong, di mana Indra dan Asura? Kenapa mereka tidak kembali bersamamu? Kaguya menjawab dengan wajah muram. Maafkan kami, Hagoromo. Mereka berdua diserap oleh Shibai. Semua terjadi terlalu cepat. Kami bahkan tidak sempat menyelamatkan mereka. Boruto mendengarkan dengan serius. Setelah beberapa saat, ia terbang melayang, mencoba mencari keberadaan Shibai versi jahat.
Dari atas langit, Shibai menatap mereka dengan tenang, sembari mengumpulkan cakra untuk serangan kedua. Naruto menggenggam tangannya, terlihat marah. Obito yang berdiri di dekatnya menyarankan sesuatu. Naruto, mungkin ada satu orang yang bisa melihatnya dengan jelas. Siapa? Tanya Naruto cepat. Bahkan Tobirama tidak bisa menemukan lokasi Shibai. Lalu Itachi berkata, bukankah di desa ini ada perempuan bernama Eida? Beberapa detik kemudian, Eida dan Shikamaru melompat ke arah mereka. Naruto langsung menyapa Shikamaru dengan senyum hangat. Senang melihatmu selamat, Shikamaru. Terima kasih, Hokage, jawab Shikamaru singkat. Tanpamu, kami mungkin sudah tidak ada di sini. Obito kemudian bertanya pada Eida. Dengan kekuatan matamu, apakah kau bisa merasakan keberadaan Shibai? Eida menggeleng pelan. Sebenarnya, aku tahu dia ada di atas Konoha. Tapi posisinya terus berubah, berpindah sangat cepat. Aku yakin dia menyembunyikan dirinya dengan kekuatan yang mirip dengan mataku. Tiba-tiba tanah bergetar keras, lalu kembali tenang. Naruto menoleh cepat. Apa yang terjadi tadi? Tobirama segera menjawab. Getarannya berasal dari arah rumahmu, Naruto. Mereka semua berlari ke sana. Di rumah Naruto, benda misterius itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Hidari yang masih di sana menatap heran. Sekarang apalagi ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Sementara itu, Minato dan Orochimaru sedang berusaha memindahkan benda itu. Tapi tiba-tiba cahaya dari benda itu membakar tubuh Orochimaru. Orochimaru! Apa yang terjadi? Teriak Minato panik. Namun, sebelum mereka sempat berbuat banyak, Shinju Hidari mencoba mendekati Jura yang masih dijaga Himawari. Ia mencoba melepas segel Minato, tapi gagal. Ia pun menunggu sambil memperhatikan cahaya yang semakin terang. Beberapa detik kemudian, benda itu meledak. Orochimaru terkena ledakan cahaya, dan Minato berusaha mengaktifkan Hiraishin sambil menyentuh pundaknya. Ia berhasil berpindah ke tempat Himawari, tapi Orochimaru tidak ikut bersamanya. Minato terkejut melihat hal itu. Tubuh Orochimaru terserap ke dalam cahaya benda misterius tersebut. Cahaya perlahan mereda. Dari bentuknya, kini benda itu tampak seperti Togedama, meski dalam wujud yang berbeda. Saat itu, Boruto dan Naruto tiba dengan Hiraishin. Naruto langsung meninju wajah Hidari, membuat Shinju itu terpental menabrak dinding rumah. Boruto menoleh cepat. Kakek, apa yang terjadi? Getaran dan cahaya itu tadi dari mana? Dan kemana Orochimaru? Minato menjawab dengan wajah tegang. Itu berasal dari benda misterius di rumah ayahmu. Sayangnya, Orochimaru terserap ke dalamnya. Boruto dan Naruto sama-sama menatap benda itu. Boruto membuka mulutnya pelan. Jadi benda ini? Togedama? Aku kira bentuknya akan seperti sesuatu yang sakral. Naruto menatapnya kesal. Jangan bercanda, Boruto. Sekarang kita harus mencari cara untuk menemukan Orochimaru di dalamnya. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Jura tiba-tiba sadar. Ia menghancurkan segel Minato yang mengikatnya. Minato terkejut melihat hal itu. Jura melayang ke udara sambil memanggil ular raksasa, dan dari tubuhnya keluar kekuatan Orochimaru. Boruto segera melompat, membentuk rasengan besar di tangannya dan berteriak. Aku tidak akan membiarkanmu mengamuk lagi. Ia menyerang ular itu, tapi makhluk itu membuka mulutnya dan menelan Boruto bulat-bulat. Naruto berteriak. Boruto. Beberapa detik kemudian, Boruto muncul kembali di samping Naruto menggunakan Hiraishin. Di belakangnya, tubuh ular itu terbelah menjadi dua. Boruto menatap ke arah Jura dengan wajah serius dan berkata, sepertinya tubuh Orochimaru sudah menyatu dengan Shinju Jura, dan ini benar-benar gawat. Minato dan Himawari berpindah ke tempat Boruto berada. Wajah Minato terlihat serius. Ia berkata pelan, keadaan ini benar-benar tidak menguntungkan untuk kita. Kita kehilangan seseorang yang biasanya selalu tahu harus berbuat apa saat masalah besar datang. Himawari hanya menatap diam, mencoba memahami maksud kakeknya. Sementara itu, di desa Kumogakure, Kawaki dan Nagato sedang menghadapi Amado. Kawaki terlihat tegang tapi berusaha menenangkan dirinya. Meskipun selama ini dia takut kepada Amado, kali ini dia mencoba mengabaikan rasa takut itu. Amado menatap Kawaki sambil tersenyum tipis, kau sungguh berani, Kawaki. Apa kau benar-benar ingin melawanku? Kawaki mengepalkan tangannya dan menjawab dengan suara berat, aku sudah muak jadi alat percobaanmu hanya demi menghidupkan kembali putrimu. Kau sudah melampaui batas. Ia kemudian mengaktifkan karma di tangannya, dan lanjut berkata, sekarang kau membuat pohon itu menyerap cakra manusia. Kau sama saja dengan Shinju. Aku akan menghentikanmu di sini. Amado menatapnya tanpa banyak bicara. Ia lalu menaruh tubuh Urashiki di atas batu. Seketika, ranting-ranting pohon cakra muncul dan menyerang ke arah Kawaki dan Nagato. Nagato segera menggerakkan tangannya dan menggunakan Shinra Tensei untuk menjauhkan ranting-ranting itu. Sementara Kawaki mengecilkan sebagian ranting dengan kemampuan mata Sukuna Hikona miliknya. Namun, sebelum sempat bereaksi lebih jauh, Amado muncul di depan Kawaki sambil memperlihatkan buah cakra di tangannya.
Melihat itu, Kawaki langsung terkejut dan tubuhnya bergetar. Tiba-tiba darah mengalir dari mulutnya, membuat Nagato kaget. Nagato segera menarik tubuh Amado dengan Banshoten-in untuk menyelamatkan Kawaki. Tapi Amado menunjukkan kekuatan Otsutsuki-nya. Ia melepaskan aura besar yang membuat Nagato terlempar jauh. Nagato mencoba bangkit. Dengan cepat, ia mengeluarkan puluhan batang besi hitam dan melesatkannya ke arah Amado. Namun Amado menahan semuanya, lalu membalikan arah besi itu ke Kawaki. Kawaki berusaha menghindar, tapi tiba-tiba tangan Amado muncul dari bawah tanah dan mencengkram kakinya. Besi-besi itu seharusnya menusuk tubuh Kawaki, tapi Amado mengubah arah serangan itu hingga hanya merobek pakaian dan celananya. Kawaki pun terjatuh keras ke tanah. Amado mendekatinya perlahan. Ia menatap Kawaki yang kesakitan, lalu menginjak perutnya sambil berkata dengan nada dingin, "Ikuti saja perintahku, Kawaki. Aku masih bersikap lembut padamu, jadi jangan membuatku kehilangan kesabaran." Saat itu, dari kepala Amado muncul satu tanduk kecil, dan ekspresi Kawaki berubah ketakutan. Tak lama, matanya terpejam, dan ia jatuh tak sadarkan diri. Amado menarik napas panjang, lalu menghapus tanduk itu. Ia bergumam pelan, "Dia sempat melihatku. Aku harus menghapus ingatannya agar tak mengingat apa yang baru saja terjadi." Di sisi lain, Boruto tiba-tiba mengeluarkan aura berwarna hijau dari seluruh tubuhnya. Naruto yang berdiri tak jauh darinya terkejut dan segera berkata, "Tunggu, aku mengenal cakra ini. Apa ini cakra Toneri?" Ekspresi Naruto berubah serius, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, Boruto menghilang dari tempatnya. Jura yang memperhatikan hal itu langsung menyadari apa yang akan terjadi. Ia berkata pelan, "Dia pasti akan muncul di dekatku." Dugaan Jura ternyata benar. Boruto muncul di hadapannya, namun bukannya menyerang secara fisik, Boruto justru menggunakan genjutsu. Ia menciptakan ilusi yang membuat Jura tersiksa tanpa bisa melawan. Tapi kekuatan besar itu punya harga. Setengah dari karma Momoshiki di tubuh Boruto mulai berkurang. Ketika Boruto mencoba mendekatkan matanya untuk menyalurkan Jogan ke mata Jura, Jura berbicara dengan nada dingin, "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Semua ini adalah bagian dari rencanaku. Siapkan dirimu, Boruto. Kau akan menanggung kematian semua orang di desa ini." Tiba-tiba, Jura mengaktifkan sebuah jutsu besar. Akar-akar pohon cakra di bawah tanah Konoha mulai keluar dan menjalar ke segala arah. Boruto kehilangan fokus karena gangguan itu. Naruto yang melihat hal tersebut langsung marah dan berteriak, "Sial! Kau melanggar kesepakatan kita, Jura." Di atas langit, Dewa Shibai Otsutsuki versi jahat yang sedang melayang di atas Sasuke dan Madara juga terkejut melihat akar pohon Jura bermunculan. Tobirama yang berada di dekat Obito berkata cepat, "Jura sudah menyiapkan ini sebelumnya." Dia benar-benar licik. Jumlah akar di sini jauh lebih banyak dibandingkan di desa lain. Sasuke menebas akar-akar yang mendekatinya, sementara Madara membakar sisanya dengan api besar. Dari atas langit, Shibai tersenyum sinis dan berkata pelan, "Menarik, aku ingin lihat sampai sejauh mana mereka bisa bertahan." Namun saat ia sedang memperhatikan, tiba-tiba Hagoromo, sang Rikudo Sennin, muncul di belakangnya. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Aku takkan membiarkanmu menghancurkan desa ini." Ia segera memukul Shibai menggunakan tongkat Rikudo miliknya. Shibai menahan serangan itu dengan lengannya, wajahnya tampak bingung. "Bagaimana mungkin? Jutsuku seharusnya tak bisa dideteksi siapapun." "Bagaimana kau tahu posisiku, Hagoromo?" tanyanya. Hagoromo menjawab, "Kau menyerap tubuh kedua putraku. Aku melacakmu melalui cakra mereka." Setelah itu, Hagoromo mengaktifkan teknik penyerapan cakra putranya, menarik kekuatan mereka kembali. Shibai merasakan tekanan besar, dan dari tubuhnya keluar cakra Asura. Cakra itu berubah menjadi sosok Asura yang utuh. Ia menatap ayahnya dan berkata pelan, "Terima kasih, Ayah, kau telah membebaskanku." Namun tubuh Shibai masih menyimpan kekuatan indera. Ia menolak melepaskannya, lalu memunculkan Susanoo raksasa dan memanah mereka dengan panah besar. Asura segera membentuk jutsu mirip rasengan yang diisi energi alam, menahan serangan panas dari Susanoo tersebut. Hagoromo kemudian mengeluarkan pedang Rikudo dan melemparkannya ke arah Shibai. Shibai mencoba menahan dengan lengan Susanoo, tapi pedang itu langsung menghancurkannya. Shibai hampir terkena pedang itu. Hagoromo berkata, "Ada dua pedang Rikudo. Ini yang asli." Ia menegaskan bahwa pedang yang pernah digunakan Obito hanyalah versi lemah dari miliknya. Hagoromo kemudian mengejar Shibai yang melarikan diri ke langit Konoha. Sementara itu, Boruto masih berusaha menahan serangan akar-akar yang semakin banyak. Momoshiki tiba-tiba muncul dari arah lain dan membantu Boruto. Ia mengeluarkan 5 kepala ular raksasa yang berusaha mengikat akar-akar itu. Beberapa berhasil dijinakkan. Tapi Jura melancarkan serangan besar lain dengan menembakkan biju udama dari matanya. Minato segera mengeluarkan kunai Hiraisin dan memindahkan semua biju udama itu keluar desa. Ledakan besar terjadi berulang kali di kejauhan, tapi Konoha tetap aman. Shinju Hidari yang memperhatikan dari jauh bergumam, "Percuma. Selama pria berambut kuning itu ada, semua serangan akan lenyap dari sini." Saat Hidari hendak membantu Jura dan menyerang Naruto, tiba-tiba tubuhnya tertusuk pedang Totsuka milik Itachi.
Naruto langsung berkata, luar biasa, Itachi-san. Segel dia sekarang. Itachi menjawab tenang, baik. Tubuh Hidari perlahan terserap masuk ke dalam pedang Totsuka dan tersegel di kendi Susanoo milik Itachi. Melihat itu, Jura tampak marah. Sementara Naruto dan Boruto merasa lega karena satu musuh sudah tumbang. Tapi wajah Itachi tetap datar. Naruto memperhatikan ekspresinya dan bertanya, ada apa, Itachi? Kau terlihat tidak tenang. Apa ada yang salah? Itachi menjawab pelan, kendi Susanoo ini belum tertutup. Seperti sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, Sasuke yang sedang membantu para shinobi Konoha justru tertarik ke arah Naruto. Tubuhnya melayang terbalik, tak sempat bereaksi. Madara berteriak, Sasuke, dan berusaha mengejarnya, tapi terlambat. Obito juga berlari cepat, mengeluarkan elemen kayu untuk memotong akar-akar yang mencoba menahan Sasuke. Namun, seketika Sasuke tertarik lebih kuat dan melewati tubuh Boruto. Dalam sekejap, ia terserap masuk ke dalam kendi Susanoo milik Itachi. Tutup kendi itu menutup rapat, meninggalkan semua orang terdiam. Boruto menatap kendi itu dengan wajah kaget. Ia berkata pelan, apa yang baru saja terjadi? Paman Sasuke, apa dia baru saja tersegel oleh pedang Totsuka itu? Naruto tak menjawab. Ia hanya berdiri diam dengan wajah terkejut, mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi begitu cepat. Itachi tampak terkejut. Dengan nada serius ia berkata, ya, sial, sepertinya cakra milik Sasuke masih tertinggal di tubuh Shinju Hidari. Karena itu, proses penyegelan ini juga memengaruhi dirinya. Naruto menatap Itachi tajam, lalu segera berkata, kalau begitu, cepat lakukan sesuatu, Itachi. Kita harus menyelamatkan Sasuke. Namun Itachi menggeleng pelan. Belum bisa sekarang. Untuk membalikan jutsu ini dibutuhkan waktu, dan juga tumbal hidup sebagai syarat pertukarannya. Aku bisa melakukannya, tapi aku hanyalah mayat hidup, Naruto. Aku tak punya nyawa untuk dijadikan jaminan. Sementara itu, di desa Kumogakure, Amado tengah bertarung sengit melawan Kawaki dan Nagato. Saat keadaan mulai terdesak, Amado melarikan diri menuju desa Amegakure, tempat pertama kali ia datang ke bumi. Tubuhnya tiba-tiba melemah setelah terlalu banyak menggunakan buah cakra milik Shibai. Efek sampingnya sangat parah, membuat Kawaki dan Nagato hampir berhasil membunuhnya. Namun Amado masih sempat membuka portal dan kabur. Ia muncul di desa Ame dalam keadaan lemah dan terjatuh di tanah. Nafasnya terengah-engah. Tapi belum sempat beristirahat, Kawaki dan Nagato sudah berhasil menyusulnya. Amado menatap mereka dengan wajah lelah dan kesal. Sialan kau, Kawaki, katanya pelan namun tajam. Kawaki hanya mengerutkan kening. Sebelumnya kau tampak sangat kuat, tapi kenapa sekarang tubuhmu melemah seperti ini? Nagato ikut berbicara setelah memperhatikan sesuatu. Dia menyembunyikan sesuatu di sakunya. Sepertinya itu buah cakra. Dan dari kondisinya, dia gagal menggunakan buah itu. Tubuhnya sekarang menolak kekuatannya sendiri. Kawaki menatap Amado dengan emosi yang mulai memuncak. Kalau begitu, serahkan buah cakra itu padaku, Amado. Amado mencibir dengan wajah pucat. Tidak semudah itu, Kawaki. Aku mendapatkannya dengan susah payah, bahkan harus mengacaukan waktu dan sejarah. Jadi jangan berharap bisa mengambilnya begitu saja. Dalam kepanikan dan sisa kekuatannya, Amado mengaktifkan kemampuan untuk memindahkan mereka bertiga ke masa lalu. Dalam sekejap, mereka tiba di desa Amegakure, sekitar 20 tahun sebelum waktu sekarang, masa ketika Pain sedang bertarung melawan Jiraiya. Nagato yang melihat hujan turun di desa itu tiba-tiba berhenti. Ia menatap langit dan merasakan sesuatu. Ini, cakraku sendiri, gumamnya pelan. Air hujan itu ternyata jutsu ciptaannya sendiri. Sementara itu, Amado mengeluarkan buah cakra Shibai dari sakunya. Dengan nada lemah tapi penuh ambisi, ia berkata, aku butuh buah ini. Kegagalanku sebelumnya adalah karena terlalu cepat. Sekarang aku bisa memperbaikinya. Jangan halangi aku. Jika kau membiarkanku, mungkin kau juga akan mendapatkan apa yang kau inginkan setelah anakku kembali. Kawaki menggeleng tidak percaya. Ucapanmu tidak masuk akal, Amado. Kau terlalu lemah sekarang untuk melakukan apapun. Tiba-tiba Amado melepaskan energi dari buah cakra itu. Ledakan besar terjadi. Kawaki terlempar menghantam bangunan, sedangkan Nagato yang berdiri agak jauh juga ikut terpukul gelombang kekuatannya. Amado lalu mengeluarkan sebuah pulpen kecil, alat sains ciptaannya. Ia berjalan tertatih ke arah Kawaki dan langsung menusukkan alat itu ke tangan Kawaki. Kawaki berteriak, apa yang kau lakukan, Amado? Amado menjawab cepat, aku hanya butuh sedikit energi karmamu, tidak lebih. Dengan marah, Kawaki menangkap tubuh Amado dan menatapnya tajam. Sepertinya kau benar-benar tidak bisa dihentikan. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah membunuhmu di sini dan sekarang. Namun Amado buru-buru berkata dengan nada menahan sakit. Jika aku mati, kau tidak akan pernah bisa kembali ke masa depan bersama Boruto. Kawaki berhenti seketika. Matanya membulat. Apa maksudmu? Amado tersenyum tipis. Kita sekarang ada di masa 20 tahun yang lalu,
Kawaki. Ini adalah masa ketika Naruto, orang yang sangat kau kagumi, masih remaja, dan sebentar lagi akan kehilangan gurunya hari ini. Kawaki terdiam sejenak, lalu dengan kesal mendorong Amado hingga terjatuh. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa kembali? Amado menjawab tenang, karena aku sudah menghapus koordinat masa depan. Hanya aku yang bisa membukanya kembali. Jadi membunuhku bukanlah pilihan yang bijak. Sementara itu, di Konoha, Naruto tampak gelisah. Sasuke masih tersegel di dalam kendi Totsuka milik Itachi, dan Naruto mulai kehilangan akal. Kita harus membalikkan jutsu itu, katanya. Tapi nyawa siapa yang akan dikorbankan kali ini? Itachi berpikir sejenak, lalu berkata, kita bisa menggunakan tubuh Sumeaka. Dengan itu, jutsunya bisa dibalikkan. Boruto yang mendengar itu langsung menimpali. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana mereka. Aku tak merasakan kehadiran Sumeaka sama sekali. Ia kemudian menatap ke arah Jura. Jura membalas tatapan itu dengan pandangan dingin. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Boruto, katanya. Tapi aku tidak akan membantu begitu saja. Kalau kau ingin bantuanku, aku ingin imbalan. Aku tidak bekerja gratis. Boruto mengepalkan tangan. Wajahnya menegang menahan amarah. Namun dia tahu mereka butuh bantuan Jura. Di saat yang sama, Urashiki berbicara melalui tubuh Naruto. Berapa kali kalian akan menuruti keinginan Shinju? Betapa bodohnya kalian, Naruto. Kurama yang berada di dalam Naruto hanya mendengus pelan, tapi ia tidak membantah. Dalam hatinya, ia pun sependapat dengan Urashiki. Jura memang tidak bisa dipercaya. Boruto akhirnya menatap Jura lagi dan berkata dengan tegas. Baiklah, aku siap memenuhi syaratmu. Asal kau mau membantu kami. Namun Momoshiki tiba-tiba menolak dengan suara keras. Tidak, Boruto. Jangan lupa apa yang pernah kau janjikan padaku dulu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal ini. Jura tersenyum tipis dan mengeluarkan dua Sumeaka dari sisinya. Sekarang putuskan, Boruto. Kau mau menyelamatkan Sasuke atau menuruti Otsutsuki itu? Momochan tiba-tiba maju dan mengaktifkan mata Byakugan Shibai-nya. Seketika dua Sumeaka itu terhempas dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Naruto dan Boruto hanya bisa terpaku melihatnya. Ketegangan meningkat. Lalu suara lembut tapi tegas terdengar dari dalam tubuh Boruto, suara guru Shibai. Boruto, biarkan aku yang melakukannya. Aku akan menjadi tumbalnya. Boruto terkejut. Tidak. Kami masih membutuhkan Anda untuk menghadapi Shibai versi jahat itu. Jika Anda pergi, siapa yang akan melindungi dunia ini? Guru Shibai tersenyum tenang. Kau akan mendapatkanku dalam bentuk lain. Ambillah gulungan ini, di dalamnya ada semua informasi tentang kelemahan Shibai. Jika waktu rusak, mintalah bantuan pada Shibai masa lalu. Dan soal murid ketigaku, aku percaya kau bisa mengatasinya. Boruto terdiam lama, tidak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk. Akhirnya ia berkata pada Jura. Terima kasih sudah membantu kami. Tapi kami tidak akan tunduk pada syaratmu. Kami akan memaksamu menarik kembali akar pohon cakra, termasuk dari desa kami. Namun dari kejauhan, seseorang sedang mengamati mereka. Kode, yang diperintah oleh Ishiki untuk mencari tahu tentang Jura, mendengar semua pembicaraan itu. Ia tersenyum licik dari balik reruntuhan. Jadi, guru Shibai ada di dalam tubuh Boruto. Menarik. Jika begitu, era Boruto sebentar lagi akan berakhir. Karena Shibai masa kini jauh lebih kuat dari dirinya di masa lalu.